Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah drama suksesi politik yang lagi panas-panasnya di Sulawesi Selatan. Betul. Coba deh Anda bayangkan, Anda ada di sebuah ruangan penuh sama elit politik daerah di mana nasib kepemimpinan salah satu partai terbesar di Indonesia itu lagi dipertaruhkan. Dan ini bukan partai sembarangan ya. Bukan. Konteksnya ini Partai Golkar Sulsel, lumbung suara yang vital banget sekarang lagi dalam masa transisi. Jadi ketua lamanya diganti pelaksana tugas dan musyawarah daerah atau musda untuk memilih ketua baru itu sudah di depan mata. Nah, di depan kita ada beberapa laporan media lokal, khususnya dari Tribun Timur edisi 23 dan 25 Desember 2025. Misi kita hari ini adalah membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar, siapa pemain kuncinya, dan apa arti semua manuver ini? Dan yang perlu Anda perhatikan, ini bukan sekedar pergantian jabatan. Sama sekali bukan. Ini semacam studi kasus tentang bagaimana sebuah mesin politik raksasa mengelola transisi kekuasaan. Golkar Sulsel ini kan barometer. Betul. Cara mereka menjaga soliditas internal sambil mempersiapkan diri untuk pertarungan ke depan itu sangat-sangat menentukan. Jadi setiap pernyataan, setiap senyuman, bahkan ketidakhadiran seseorang dalam sebuah acara, seperti yang nanti akan kita bahas, itu semua punya makna politik yang dalam. Oke, mari kita langsung masuk ke pemicunya. Awal dari semua dinamika ini kan pengumuman dari PLT Ketua Golkar Sulsel yang baru, Muhyiddin Muhammad Said. Dia secara terbuka bilang kalau ketua sebelumnya, Taufal Pawe, tidak akan maju lagi. Nah, ini dia. Saya kutip langsung ya dari sumber kita. Muhyiddin bilang, Pak Taufan Pawe bilang sudah legowo. Beliau ingin fokus di DPR RI sehingga tidak maju dalam musda Golkar Sulsel. Kata legowo ini kan halus sekali ya. Tapi apa ini beneran rela atau ada semacam dorongan halus dari pusat? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dalam kamus politik, legowo itu seringkali sebuah kode. Kode untuk sebuah proses transisi yang, sudah diatur. Ini bukan berarti Taufan Pawe kalah, tapi lebih seperti sebuah langkah yang diambil untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu mencegah perpecahan. Oh, oke. Dengan mundurnya petahana secara terhormat, arena pertarungan jadi terbuka lebar bagi yang lain, tanpa ada beban harus melawan seorang incumbent. Ini cara meredam potensi konflik bahkan sebelum musda dimulai. Sebuah langkah preventif yang sangat strategis. Yang menarik, laporan juga menyebut Taufan Pawe tidak hadir di acara konsolidasi dan penyambutan Muhyiddin itu. Memang untuk adilnya ya, sumber kita mencatat ada alasan resmi. Menantunya bilang Pak Taufan sedang ada tugas sebagai anggota DPR di Bulukumba. Tapi tetap saja ya, absen di momen sepenting ini pasti mengirim sinyal tertentu kan? Tentu saja. Dalam politik, optik itu segalanya. Ketidakhadirannya bisa dibaca macam-macam. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang skenario yang terkoordinasi, ini justru bisa jadi bagian dari strategi. Maksudnya? Dengan tidak hadir, dia secara simbolis memberikan panggung penuh kepada PLT ketua yang baru dan para kandidat penerus. Dia seolah-olah bilang, era saya sudah selesai, sekarang panggung ini milik kalian. Dia benar-benar membersihkan panggung untuk babak yang baru. Masuk akal. Dan ini nyambung sekali dengan apa yang dikatakan Muhyiddin di acara yang sama. Dia menegaskan, dan ini penting, musda harus menjadi ajang konsolidasi, bukan perpecahan. Jadi pengumuman mundurnya Taufan dan seruan konsolidasi ini terjadi di momen yang sama. Betul. Rasanya ini bukan kebetulan ya, ini seperti dua bagian dari sebuah skenario yang sudah dirancang rapi. Persis, keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Satu sisi menyediakan jalan keluar yang terhormat bagi petahana, sisi lainnya menetapkan aturan main yang jelas bagi para calon penerus. Silakan bertarung, tapi jangan sampai merusak rumah besar ini. Mereka sedang mencoba melakukan suksesi yang ideal, regenerasi tanpa disintegrasi. Nah, orang yang ditugaskan untuk mengawal skenario ideal ini, Muhyiddin M. Said, profilnya ini luar biasa. Sumber kita mencatat, beliau politisi senior dari Sopeng, usianya 75 tahun. Dan coba bayangkan, beliau adalah anggota DPR RI petahana terlama. Total rekam jejaknya di lembaga legislatif itu 32 tahun, sejak 1992. Itu bukan sekedar senior, itu veteran sejati. Betul. Dan penunjukan seorang veteran seperti inilah langkah klasik untuk menstabilkan situasi. Anda tidak menunjuk orang sembarangan untuk tugas seperti ini kan? Pengalamannya selama puluhan tahun itu memberinya semacam,
Otoritas moral dan politik yang sulit dibantah oleh faksi-faksi manapun. Dia datang bukan sebagai bagian dari konflik, tapi sebagai solusi. Dia pun tampaknya sadar betul perannya. Ada kutipan kuncinya yang sangat lugas. Tugas saya hanya satu, melaksanakan musda dan menghadirkan ketua baru. Sesederhana itu. Tapi, apa benar dia bisa senetral itu? Politisi sekali berdia pasti punya preferensi atau kepentingan sendiri kan? Itu keraguan yang wajar. Tapi dalam konteks ini, kepentingan terbesarnya adalah memastikan musda berjalan sukses dan damai. Itu akan jadi warisannya. Dengan mendeklarasikan misinya tunggal, dia menepis semua kecurigaan bahwa dia datang untuk memihak calon tertentu atau membangun basis kekuatan sendiri. Posisinya bukan sebagai striker yang mau cetak gol, tapi sebagai penjaga gawang proses, memastikan tidak ada gol bunuh diri yang merugikan partai. Makanya, penyambutannya pun digambarkan sangat hangat. Itu cerminan dari penerimaan kader terhadap perannya sebagai wasit. Diterima ya, tapi kita juga harus melihatnya sebagai kewajiban politik kan? Tentu saja semua DPD 2 akan menyambut PLT dari pusat dengan hangat di depan kamera. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah penerimaan ini tulus atau sekedar formalitas sambil mereka bermanuver di belakangnya? Poin yang sangat bagus. Citra di bandara itu satu hal, lobi di kamar hotel itu hal lain. Dan kita tidak perlu menunggu lama untuk melihat lobi itu keluar dari kamar hotel dan terjadi di panggung terbuka. Dua calon kuat, Munafri Arifuddin atau API dan Andi Inakartikasari menyambutnya bersamaan. Oh, ini menarik. Kompak pakai baju kuning, jalan bareng, senyum-senyum. Ini kan citra keluarga bahagia yang sengaja ditampilkan ke publik. Tapi di balik panggung keluarga bahagia itu terjadi sebuah drama di dalam forum konsolidasi. Fasadnya persatuan tapi realitasnya persaingan. Silahkan ceritakan dramanya. Jadi di hadapan Muhyiddin dan semua ketua DPD 2, tiba-tiba ketua Golkar Sinjai, Andi Kartini Otong, berdiri dan secara terbuka mendeklarasikan dukungan. Ini bukan lagi bisik-bisik. Wow. Dia bilang, saya kutip, yang selama ini intens membangun komunikasi dengan DPD 2 Golkar Kabupaten Kota, itu hanya Pak Taufan Pawe dan Pak Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Mengingat Taufan sudah mundur, ini kan jelas sekali dukungan terbuka untuk API. Dan sumber kita menambahkan detail penting. Ucapan tersebut sontak disambut riuh dan teriakan peserta konsolidasi. Suasananya pasti tegang dan dramatis. Wow, itu sebuah power play. Sebuah langkah yang sangat berani dan penuh perhitungan. Dalam budaya politik kita yang seringkali penuh basa-basi, deklarasi terbuka seperti itu adalah sebuah gertakan. Gertakan ya? Iya. Itu cara untuk mengates ombak, melihat reaksi, dan yang terpenting, membangun momentum secara paksa. Dia seperti melempar batu pertama untuk menciptakan gelombang dukungan. Tapi bagi saya, langkah ini justru terasa sangat provokatif. Di tengah semua seruan Muhyiddin soal soliditas dan musyawarah mufakat, kok malah ada manuver terbuka seperti ini? Apa ini bukan sebuah blunder yang justru bisa memecah belah partai? Risikonya pasti ada, dan mereka pasti sudah menghitungnya. Dari luar, ini memang terlihat menantang kesepakatan damai. Tapi dalam politik, terkadang cara terbaik untuk mencapai mufakat adalah dengan menunjukkan kekuatan lebih dulu. Oh, begitu. Ini yang bisa kita sebut mufakat di bawah todongan. Dengan menciptakan gelombang dukungan publik di dalam ruangan, sejak awal, mereka memaksa proses mufakat untuk berpusat pada satu nama. Ini bukan lagi tentang mencari konsensus dari nol, tapi tentang membangun koalisi untuk meratifikasi pilihan yang sudah mereka siapkan. Dan manuvernya tidak berhenti di situ. Andi Kartini juga mendesak agar musda dipercepat ke akhir Desember 2025. Padahal Muhyiddin baru berencana menggelarnya Januari 2026. Alasan Andi Kartini, kalau Pak Taufan Pawe sudah legowo, apalagi masalahnya? Musda harus segera dilaksanakan. Jadi ini seperti dalam balapan ya. Kalau Anda sudah memimpin, Anda tidak mau ada safety car yang memberi kesempatan lawan untuk mengejar. Anda mau balapan selesai secepatnya. Analogi yang sempurna. Momentum dalam politik itu barang yang sangat mahal dan mudah menguap. Kalau sudah didapat, harus segera dikonversi menjadi kemenangan. Menunda pelaksanaan musda itu berarti memberi waktu bagi kubu lawan untuk berkonsolidasi, membangun koalisi tandingan, atau bahkan bagi dinamika politik untuk berubah. Kubu API jelas ingin mengunci kemenangan selagi angin sedang berpihak pada mereka. Jadi kita punya dua kubu.
Kubu Muhyiddin yang ingin prosesnya tenang, terukur, dan sesuai jadwal, versus kubu pendukung API yang ingin semuanya serba cepat, selagi momentum di tangan. Lalu bagaimana Muhyiddin merespon desakan ini? Disinilah pengalaman seorang veteran berbicara. Muhyiddin tetap pada rencananya. Musda paling lambat minggu ketiga Januari 2026. Tapi dia memberikan alasan yang sangat elegan dan sulit dibantah. Apa alasannya? Dia bilang penundaan itu untuk menghormati umat Kristiani yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Sebuah sentuhan kepemimpinan yang bijak. Wah, itu cara yang sangat cerdas untuk menolak percepatan ya. Sulit sekali untuk mendebat alasan seperti itu tanpa terlihat tidak toleran. Dengan satu kalimat, dia berhasil mendinginkan suasana setelah manuver yang panas tadi, sekaligus menegaskan otoritasnya sebagai penyelenggara. Tepat. Dia tidak hanya memikirkan politik kekuasaan internal, tapi juga konteks sosial yang lebih luas. Ini menunjukkan kelasnya. Sebagai politisi senior, dia menegaskan bahwa partai ini lebih besar dari sekedar ambisi satu atau dua orang kandidat. Saya jadi bingung. Di satu sisi mereka bicara soal soliditas, tapi di sisi lain ada manuver terbuka. Jadi sebenarnya apa prioritas mereka? Menjaga partai tetap utuh atau memastikan jagoan mereka menang secepat mungkin, apapun risikonya? Keduanya. Itulah paradoks dalam politik. Prioritas jangka pendek, seperti yang terus ditekankan Muhyiddin, adalah menjaga partai tetap utuh melalui musda yang kondusif. Tapi tujuan jangka panjangnya, seperti yang diungkapkan Andi Kartini, adalah mengejar target menang ke depan, yaitu pemilu 2029. Ya. Sebuah partai tidak melakukan suksesi hanya untuk kepentingan internal kan? Mereka sedang menyiapkan mesin perang untuk pertarungan elektoral berikutnya. Kedua tujuan ini kadang sejalan, kadang saling bertentangan. Nah, ada satu kutipan lagi dari Muhyiddin yang rasanya menaikkan level pembicaraan ini, melampaui urusan elektoral semata. Dia bilang, Partai Golkar punya tantangan besar ke depan. Golkar selalu dipercaya oleh Presiden untuk membuat kajian-kajian strategis. Ini menarik sekali karena menghubungkan kepemimpinan di Sulsel dengan posisi strategis partai di tingkat nasional. Ini adalah kunci untuk memahami ekspektasi dari Jakarta. Pernyataan itu adalah sinyal. Sinyal bahwa siapapun yang akan terpilih menjadi ketua Golkar Sulsel nanti, dia tidak hanya dituntut jago lobi, jago konsolidasi, dan jago memenangkan pemilu di daerahnya. Tapi juga Dia juga harus punya kapasitas intelektual dan visi strategis untuk bisa berkontribusi pada level nasional. Sesuai posisi Golkar sebagai partai pendukung utama pemerintah, kontribusi yang diharapkan bukan hanya suara, tapi juga gagasan dan kajian-kajian strategis itu. Standar kompetisinya jadi lebih tinggi. Jadi kalau kita rangkum ya, apa yang kita saksikan di Sulawesi Selatan ini adalah sebuah proses transisi kekuasaan yang dikelola dengan sangat hati-hati, tapi tetap penuh dengan intrik dan manuver berisiko tinggi. Ada seorang veteran yang berperan sebagai wasit, petahana yang mundur secara terhormat, dan generasi baru yang tidak ragu menunjukkan taringnya di depan umum. Benar. Semua itu terjadi dalam sebuah bingkai yang diupayakan tetap solid. Dari citra persatuan yang ditampilkan Munafri dan Andi Ina di depan kamera, sampai deklarasi dukungan yang lantang dari Andi Kartini di dalam forum, semuanya adalah bagian dari tarian politik menuju musda. Sebuah tarian, ya? Iya, setiap langkahnya sangat diperhitungkan. Ini perpaduan antara tradisi musyawarah, manuver modern yang agresif, dan peran penyeimbang dari seorang senior. Sebuah studi kasus yang sangat menarik tentang suksesi di salah satu basis partai terkuat. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Muhyiddin menyebut Golkar sering dipercaya Presiden untuk membuat kajian strategis. Pertanyaannya adalah, bagaimana corak kepemimpinan yang akan terpilih di Sulsel nanti? Apakah seorang konsolidator yang kalem dan fokus menjaga keharmonisan, atau seorang petarung agresif yang piawai bermanuver? Akan mempengaruhi tidak hanya peta politik lokal, tapi juga kualitas dan arah kajian strategis yang disumbangkan partai kepada pemerintah pusat. Pilihan seorang ketua di sebuah provinsi ternyata bisa punya gaung hingga ke bisikan-bisikan kebijakan di tingkat nasional, sesuatu untuk kita amati bersama. Jadi ini mudah sekali sebenarnya. Ya, insyaallah tadi saya jawab dulu Pak mantan Bupati Sopir punya. Memang kepengurusan sekarang ini itu boleh dikata demisioner. Karena tanggal 19 Desember yang lalu itu sudah selesai. Mereka itu saya tunjuk mungkin untuk melaksanakan musda nanti
kita harus perbaiki dulu supaya bisa ikut terlibat semua untuk SK baru. Dan SK baru itu mungkin yang kita inginkan nanti yang memang sudah tidak aktif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.